kelompok 1, kelas manajemen 3B. Pada video ini kami akan membahas materi yang berjudul SDM berbasis kompetensi dan profesionalisme. Dengan mata kuliah MSDM yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Pandapotan Sitompul, semoga penyampaian materi ini bermanfaat dan menambah wawasan. Selamat menyaksikan! Sebelum membahas materi kami lebih lanjut, perkenalkan saya Elsa, bisa dipanggil dengan Eca. Saya Rika, biasa dipanggil Ika. Saya Rohana, sering dipanggil Suci. Saya Febri, biasa dipanggil Lia. Saya Lasra, sering dipanggil Fitri. SDM berbasis kompetensi adalah penilaian kemampuan seseorang berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja. Tujuannya agar setiap posisi diisi orang yang benar-benar mampu sehingga kerja lebih efektif. Ciri-cirinya antara lain, kemampuan bisa diukur, ada standar kerja yang jelas, bekerja sesuai prosedur, dan serta terus berusaha mengembangkan diri. Sementara itu, profesionalisme adalah bekerja dengan disiplin, bertanggung jawab, dan mematuhi standar yang sudah ditetapkan. Di sini saya akan membahas mengenai unsur-unsur kompetensi. Apa aja sih unsur-unsurnya? Yang pertama ada knowledge. Knowledge adalah gabungan jaringan informasi, pengalaman, dan pemahaman yang membantu kamu untuk berpikir mengambil suatu keputusan. Yang kedua adalah skill. Skill adalah kemampuan seorang dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga adalah attitude. Attitude adalah sikap atau perilaku seseorang dalam menanggapi suatu objek, orang, ataupun masalah-masalah tertentu. Di sini, saya akan memberikan contoh hard skill dan soft skill. Hard skill adalah kemampuan teknis dapat diukur seperti pemrograman, akuntansi, dan bahasa asing. Sedangkan contoh dari soft skill adalah keterampilan interpersonal dan personal sulit untuk seperti melakukan komunikasi atau kerjasama tim. Materi selanjutnya yaitu profesionalisme dalam dunia kerja, yaitu 1. Karakteristik profesional. Profesional adalah seseorang yang bekerja sesuai standar dan menunjukkan sikap kerja yang baik. Beberapa ciri utamanya yaitu 1. Kompeten, kedua bertanggung jawab, ketiga integritas tinggi, keempat komunikasi efektif, kelima sikap positif. Yang kedua ialah etika kerja. Etika kerja adalah aturan moral yang harus diterapkan di tempat kerja agar hubungan kerja tetap baik. Adapun cirinya yaitu jujur, menghargai atasan dan rekan kerja, komunikasi sopan, mematuhi aturan perusahaan, dan mampu bekerja sama. Yang ketiga, disiplin dalam dunia kerja. Disiplin menunjukkan komitmen dan keseriusan seseorang dalam bekerja. Adapun cirinya yaitu tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, menjaga sikap kerja, dan tertib administrasi. Yang keempat, dampak profesionalisme. Profesionalisme memberikan dampak positif pada berbagai pihak, yaitu 1. bagi individu, kedua bagi tim, yang ketiga bagi perusahaan, dan yang keempat bagi pelanggan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pentingnya SDM berbasis kompetensi. Yang pertama dapat kita lihat manfaatnya untuk organisasi. 1. Kerja lebih efisien dan efektif. 2. Perencanaan SDM lebih terarah. 3. Daya saing yang meningkat. 4. Penilaian lebih objektif. Dan 5. Budaya kerja lebih profesional. Yang kedua dari sisi manfaat bagi karyawan. 1. Pengembangan diri lebih jelas. 2. Peluang karir lebih terbuka. 3. Percaya diri dan motivasi meningkat. 4. Kesejahteraan lebih baik. Dan 5. Stres kerja berkurang. Dan yang ketiga untuk pengaruhnya terhadap kualitas dan daya saing organisasi. Yang pertama, kualitas kerja meningkat. 2. Adaptasi perubahan lebih cepat. 3. Kesalahan dan turnover berkurang. 4. Inovasi lebih berkembang. 5. Reputasi organisasi meningkat. Strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi. Yang pertama, analisis kebutuhan kompetensi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui
kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, rekrutmen berbasis kompetensi. Proses penerimaan karyawan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi tertentu, bukan hanya pengalaman atau ijazah. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan kompetensi. Yang keempat, penilaian kerja. Penilaian kerja dilakukan dengan mengukur sejauh mana kompetensi ditetapkan oleh pekerjaan. Yang kelima, manajemen karir. Pengembangan karir dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki karyawan serta kebutuhan oleh organisasi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Bye!